Oke guys, kembali lagi nih bersama Special Sambals. Nah, minggu ini kita akan membahas reconstruction from samples. Minggu lalu kita sudah belajar sampling. Sekarang kita akan belajar cara mengembalikan sinyal sampel ke sinyal aslinya. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, untuk dapat dikembalikan ke sinyal aslinya, sampel yang digunakan tidak boleh aliasing. Yang pertama ada rekonstruksi ideal. Cara melakukan rekonstruksi ini adalah dengan mengalihkan sinyal hasil sampling dalam frekuensi domain dengan frekuensi response of reconstruction failure yang disimbolkan dengan H besar R seperti ini. Dapat dilihat bahwa frekuensi respons ini merupakan sinyal kotak bernilai sama dengan T besar S saat mutlak omega lebih kecil sama dengan omega S per 2 dan 0 pada sisanya. Jika keduanya dikalikan, maka hanya sinyal pada rentang frekuensi min omega S per 2 sampai plus omega S per 2 yang tersisa. Yang lainnya hilang karena dikali 0. Maka sinyal sampling telah berhasil diubah menjadi sinyal aslinya. Karena perkalian dalam frekuensi domain adalah konvolusi dalam time domain, maka dalam time domain operasi rekonstruksi ideal menjadi seperti ini. Rekonstruksi ideal yang benar-benar seperti ini tidak bisa dilakukan karena untuk membuat sinyal frekuensi respon kotak sempurna di frekuensi domain dibutuhkan gelombang sinus dengan durasi tak terhingga di time domain, dan sinyal ini juga non-kausal. Selanjutnya ada metode practical zero order hold. Pada metode ini sinyal hasil sampling dikonvolusi dengan sinyal kotak H0T dalam time domain. Hasilnya adalah stair-step approximation to the continuous time signal, yaitu sinyal X0T yang nilainya sama dengan Xn tapi di hold selama periode T besar S. Berikut adalah ilustrasinya dalam frekuensi domain. Bisa dilihat bahwa sinyal yang dihasilkan masih terdistorsi. Maka untuk memperhalus sinyal bisa digunakan anti-imaging filter, yaitu sinyal X0J omega dalam frekuensi domain dikalikan dengan frekuensi response of compensation filter dengan persamaan seperti di gambar, menghasilkan sinyal yang halus. Selanjutnya kita membahas tentang discrete time processing of time continuous signal. Di bagian ini kita menggunakan metode Fourier untuk menganalisa sebuah discrete time system terhadap continuous time signal. Ada beberapa keuntungan memproses sinyal continuous dengan sistem discrete. Pertama, berbagai kelas manipulasi sinyal lebih gampang dieksekusi melalui perhitungan aritmatik di komputer daripada komponen analog. Kedua, menerapkan sebuah sistem di komputer hanya memerlukan beberapa instruksi atau program agar komputer bisa mengeksekusi. Ketiga, sistem discrete mudah diubah dengan memodifikasi program komputer. Syarat minimal untuk sistem semacam ini adalah harus mempunyai syarat ini untuk implementasi sistem discrete. Untuk tambahan, jika sebuah sinyal yang telah diproses dikembalikan lagi ke continuous, maka ada reconstruction diperlukan. Untuk sistem yang lebih canggih akan menggunakan oversampling, decimation, dan interpolation. Decimation dan interpolation adalah metode untuk mengubah effective sampling rate dari discrete signal. Decimation mengurangi effective sampling rate dan interpolation sebaliknya. Pada umumnya, sebuah sistem discrete yang memproses sinyal continuous yang bisa dilihat pada gambar 4.43a. Pertama, sinyal continuous melewati low pass anti-aliasing filter dan kemudian disampel pada interval T besar S untuk dikonvert ke sinyal discrete. Sinyal yang disampel kemudian diproses oleh sistem discrete untuk menunjukkan efek tertentu pada sinyal. Contohnya adalah alat zero order hold mengkonvert sinyal discrete ke continuous dan anti-imaging filter menghapus distorsi yang dibuat oleh zero order hold. Kombinasi dari operasi-operasi ini dapat disederhanakan menjadi equivalent continuous filter dengan menggunakan FT sebagai alat analisis. Ide utamanya adalah mencari sistem time continuous di mana G kecil t mengalami proses FT menjadi G besar J omega, sehingga dapat menghasilkan output G besar J omega sama dengan G besar J omega dikali X besar J omega yang dapat dilihat pada gambar 4.43b dan memiliki efek yang sama dengan gambar 4.43a. Kita berasumsi bahwa analisis operasi processing discrete ini direpresentasi oleh sistem discrete dengan frekuensi respons H besar E pangkat J omega. Kita ingat lagi bahwa omega sama dengan omega kali T besar S, di mana T besar S adalah interval sampling, sehingga sistem discrete mempunyai continuous frekuensi respons. Setelah itu, frekuensi respons yang berhubungan dengan alat zero order dituliskan dalam bentuk persamaan H besar 0 yang dapat dilihat di bawah ini. Operasi pertama diberikan kepada sinyal continuous XT adalah continuous anti-aliasing filter, di mana output mempunyai FT yang diberikan oleh X besar AJ omega. Setelah sampling, representasi FT buat sinyal XN adalah X besar delta J omega, yang dapat dilihat di bawah ini, di mana omega S sama dengan 2pi per T besar S.
Sistem diskrit memodifikasi X besar delta J omega dengan H besar E pangkat J omega, T besar S, sehingga menghasilkan persamaan Y besar delta J omega yang dapat dilihat di bawah ini. Proses rekonstruksi memodifikasi Y besar delta J omega dengan perkalian H besar 0 J omega dan H besar C J omega yang kemudian menghasilkan persamaan Y besar J omega. Dengan asumsi aliasing tidak terjadi, anti-imaging filter yaitu H besar C J omega menghapus semua term di infinite sum kecuali untuk term K sama dengan 0, sehingga menghasilkan bentuk baru Y besar J omega yang dapat dilihat di bawah ini. Persamaan tadi mengindikasikan bahwa overall system setara dengan continuous LTS system, mempunyai frekuensi response Y besar J omega yang dapat dilihat di bawah ini. Sebelum kita dapat menjelaskan oversampling, ada baiknya kita mengetahui apa itu Nyquist rate dan sampling theory. Nyquist rate adalah kondisi di mana sampling frekuensi yaitu omega s sama dengan 2 kali dari maksimum frekuensi komponen dari message signal yaitu omega m. Nah, Nyquist rate berhubungan erat dengan sampling theory, yaitu sebuah signal dapat direpresentasikan oleh sampelnya dan bisa dikembalikan lagi dalam bentuk aslinya jika omega s itu lebih besar sama dengan 2 kali omega m yang terdapat pada signal tersebut. Nah, apa sih oversampling itu? Oversampling merupakan salah satu metode untuk mencegah adanya efek aliasing dari output sampling yang kita dapatkan dan mengefektifkan filter anti-aliasing dengan cara memberikan sampling frekuensi yang lebih signifikan dari Nyquist rate-nya. Jadi di sebelah kiri kita dapat melihat ada signal di mana daerah terarsir bisa disebut sebagai energi yang ada di atas frekuensi maksimum dari signal tersebut. Nah, disinilah peran filter untuk membatasi bandwidth dari signal yang di sebelah kiri sebelum disampling nantinya. Bentuk filter anti-aliasing dalam frekuensi domain dapat dilihat pada grafik sebelah kanan. Bentuknya tidak kotak karena harus melewati passband dulu, baru bisa ke stop band, makanya bentuknya kurva. Nah, mari kita berikan filter anti-aliasing kepada signal tadi, sehingga terbentuk grafik seperti di atas. Nah, spektrum energi pada signal tadi sekarang terbatasi oleh omega s dan min omega s, sehingga dapat kita sampling tanpa adanya aliasing. Nah, inilah bentuk dari output anti-aliasing filter tersebut setelah disampling. Dapat dilihat tidak ada signal yang memotong signal lainnya, karena sampling frekuensinya jauh lebih besar dari 2 kali omega m-nya. Nah, mari kita bahas soal agar lebih mengerti. Jadi di bagian A kita diminta untuk melihat apakah akan terjadi aliasing jika XT disampling dengan sampling frekuensi 6π. Dan di bagian B kita diminta untuk melihat apakah terjadi aliasing jika signal XT dilewatkan pada filter YT dan kemudian disampling dengan sampling frekuensi 6π. Dan untuk bagian C kita diminta untuk mencari nilai omega s minimal agar tidak terjadi aliasing untuk signal XT dikali signal YT. Mari kita hitung. Nah, di bagian A kita bisa mentransformasikan signal XT ke frekuensi domain menggunakan tabel C4 di Heiken halaman 775. Menjadi seperti ini. Nah, sampling frekuensinya seperti yang sudah diberitahu adalah 6π. Di mana 6π lebih kecil dari 2 kali 10π, sehingga dapat disimpulkan bahwa aliasing terjadi. Untuk bagian B, caranya kurang lebih sama dengan bagian A. Kita transformasikan dari time ke frekuensi domain. Nah, patut diperhatikan filtering berarti konvolusi. Namun karena kita ganti ke frekuensi domain, maka menjadi perkalian. Omega S tetap bernilai 6π, namun masih tetap lebih kecil dari 2 kali 5π, sehingga dapat disimpulkan bahwa aliasing tetap terjadi. Untuk bagian C, kita bisa mengubah XT kali YT dengan bantuan tabel C7 di bagian multiplication di halaman 777, sehingga menjadi seperti ini. Untuk X besar J omega konvolusi Y besar J omega, bandwidth totalnya adalah penjumlahan bandwidth dari kedua sinyal tersebut, sehingga bandwidth totalnya adalah 15π. Maka dapat kita hitung sampling frekuensi minimal agar tidak terjadi anti-aliasing adalah omega S lebih besar sama dengan 2 kali 15π, sehingga omega S minimal adalah 30π. Thank you for watching. Special samples out. Goodbye.